Panggil aku pelari culture. Panggil aku pelari culture. Panggil aku pelari culture. Oke guys, welcome back to the Potram Podcast Trading dan Saham bersama dengan Atong. Tong kosong nyaring bunyinya. Wih, Dan gue Excel. Excellency of Money. Money. Kayaknya aware lo di klub. Oke, so Oke. di video sebelumnya lu udah janji sama gua bagaimana cara untung di saham. Ya. Ya, jelas bukan judul, jelas ini kita bukan main kegelapan yang bisa ciptain duit sebanyak-banyaknya, ya kan? Tapi dengan cara yang smart. Ya. Gimana kita bisa ngolah duit kita di saham dan untung. Ya. Kebetulan gue baru gajian nih, Sel. Oke. Baru part time gua. Berapa? Jual cimol. Oke. Berapa? 2 juta duit gua sekarang nih. Oke. 2 juta. Ah. Jadi 2 juta itu, let's say lah gue punya 2 juta nih. Ya. Nah, gue mau main saham. Gimana untungnya, Sel? Nggak bisa untung. Nggak bisa untung. Nggak bisa. Kenapa, Pak? Lu bilang kemarin 5.000 bisa beli saham. Bisa. Kan bukan 2 juta. Kenapa Ya. nggak bisa untung? Bisa. 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 Oke, gimana? Lu kasih duitnya ke gua dalam 3 hari gua jadiin 8 juta. Nggak mau gua. Enggak, jangan. Itu telegram penipuan. Telegram penipuan. Banyak loh itu. Banyak ya? Yang kena banyak. Oke. Jangan oke, ya. oke. Jangan ketipu ya. Oke. Jangan ya. Oke. Gimana caranya untung di saham? Ya. Oke. Kemarin gue udah jawab 2 cara untung dari saham. Betul. Yang pertama dividen, Dan yang kedua capital gain. Oke, gua udah mulai pintar nih, Sel. Ya. Udah main lu. Oke, siap. Yang dividen mungkin nggak susah ya. Dividen ya lu selama sahamnya lu lagi pegang Ya. dan dia keluarin dividen, ya lu dapat udah nggak pusing. Tapi ya biasanya ada dividen trap juga, hati-hati. Jadi lu beli saham, dapat dividen, harga sahamnya itu biasa tetap akan turun. Oke. Turun sebesar harga dividennya. Wih. Buset. Camry. Wes, Camry Nah. mahal tuh. Baru. Oke, Jadi, lanjut. Itu tadi dividen, gak pusing lah. Lu gak usah terlalu pusingin. Ya. Capital gain. Gimana caranya lu dapat untung di capital gain di saham? Balik lagi ya, cara main saham itu kan ada trading, ada investing. Ya. Sama-sama bisa dapat capital gain, tapi caranya beda. Maksudnya gimana? Contoh, kita ngomongin investing dulu. Investing itu kan kita biasanya pakai fundamental. Jadi investing pun ada beberapa jenis, yang mungkin akan gue sebut 2 jenis. Yang pertama adalah value investing, yang kedua growth investing. Bedanya apa tuh, Sel? Nah, bedanya kalau value investing, contoh, mobil yang menurut lu paling bagus, awet, gak rewel, terpercaya oleh bapak-bapak kita, bapak-bapak Cina apa? Apa ya? Toyota? Toyota Camry. Enggak, yang bapak-bapak banyak pakai, bapak-bapak Cina pakai. Apa? Suzuki? Innova. Innova. Innova dong. Ya, Innova dah. Bapak rata-rata demennya Innova kan? Iya, bukan ini ya? Apa sih namanya? Polytron. Polytron AC dong. Oh, AC. Sepeda atau apa? Sepeda. Brompton bukan? Belum nggak boleh sebut merek nanti. Oh, iya. Polytron endorse ya. Oh iya, Brompton juga boleh endorse ya, Brompton ya. Oke, lanjut Toyota Baru ya. Video 2 udah mau endorse. Oke, Toyota. Toyota Ya. bagus, Hmm. nggak rewel, harga nggak turun. Anggap Toyota yang paling baru, Zenix, yang hybrid. Oke. Anggap lu tahu ini mobil bagus, baru, kilometernya masih kecil, harga showroom. Duh, Anggap- gua panas sebenarnya. Gua buka jadi dulu ya. Ya buka. Oke, sorry ya. Ya, Gua habis lari nih. habis lari. Kok Karena nggak aku keringetan? pelari culture. Oke. Pelari culture mah capek, Sel. Capek ya, capek gaya. Sering lari, sering gaya. Oke, Sel, lanjut, Sel. Tadi Oke. gimana? Anggap Innova, Zenix, harga showroom, let's say 500 juta. Ya. 500 juta. Lu beli. Enggak, lu bukan beli, lu mau beli. Gue jual. Gue jual Innova Zenix, tapi gue udah pakai nih. Jadi hitungannya udah second. Iya. Walaupun kilometernya kecil. Harga showroom 500 juta. Gue jual ke lu 550 juta. Lu mau beli nggak? Mau dong. Enggak dong. Enggak dong. Enggak. Showroom 500, gue jual 550. Betul. Padahal bagus gak? Bagus Bagus. banget dong. Baru pakai, anggap sebulan. Nggak mungkin rusak nggak? Kecil kemungkinannya Kecil kan? kemungkinan karena baru lu pakai. Iya. Tapi gue jual 550 juta, lu nggak mau? Nggak mau Bagus dong. Nggak mau dong. Nggak mau? Iyalah. Kenapa? Mahal. Mahal. Iya. Tapi contoh, Oke. gua tiba-tiba amit-amit ya, gue butuh duit.
gue baru beli Innova-nya, Iya. tapi tiba-tiba gue BU. Aduh Tong, tolong bantuin lah. Lu beli Innova gue 400 juta baru, kilometer baru Gua 100. sikat. Lu sikat. Gua Kenapa? sikat. Bagus dan Murah. murah. Jauh dari Undervalue. under value. Iya. Oh, Gitu. gitu. Tapi kalau gue jual 600, lu mau beli nggak? Nggak mau lah. Itu value investing. Bodoh namanya itu. Iya. Betul. Oh, Artinya gitu. lu Itu beli value saham yang investing. satu bagus, satu, dua murah. Murah. Udah 2 aja kriterianya. Bagus, murah. Itu Nggak mesti bagus. Murah juga orang pasti mau beli gitu ya. ada. Ada juga. Ada. Oh, Ada yang saking murahnya walaupun dia nggak bagus, tapi terlalu murah, ya udah beli dah. Ada. ada. Itu value. Iya. Yang kedua growth investing. Oke. Growth investing itu dia nggak nunggu murah, tapi dia terus numbuh. Kalau pakai analogi barang mungkin, Coba analogi yang simpel lah, Sol. hmm, Ini kan taman nih. ya Coba lu ada pikir nggak analogi taman nih yang simpel-simpel lah. Lu jangan ribet-ribet. Gua masih belum ngerti saham nih. Enggak, sorry gua udah pinter sih. udah Dikit pinter doang. ya. Dikit doang. Analoginya kalau growth investing itu ya, Pakai tanaman tumbuhan bebas Oke, lu pakai. gini. Gimana, Sol? anggap ini pohon duren. Kagak, Sol. Anggap, Hah? anggap ini pohon duren. Enggak. Contoh, ini toge, Sol. Ya udah. Anggap ini pohon duren. Iya. Mau saking enak, manis, buahnya gede-gede. Tapi Contoh. gua nggak suka durian, Sol. Aduh, ya udah lu sukanya buah apa? Buah tangan. Oleh-oleh dong. Apa-apa lu suka buah apa biar masuk nih? Buah hati. Anak dong. Buah alpukat dah. Alpukat, Tapi alpukatnya yang ini mentega. ya, yang berkualitas Iya. ya. Ya, mentega. Oke. Anggap ini pohon, harga normal pohon alpukat let's say 10 juta. Contoh, gua nggak tahu ya. Harga apa nih? Pohonnya. Nggak bisa, Sol. Contoh pohonnya yang Kemurahan. masih bibit nih. Contoh. 10 Iya, juta. 10 juta, siap. Tapi tiba-tiba gua sebagai peternak, Peternak, pekebun, perkebun, petani apa ngomongnya? Pembudidaya. petani lah ya, pembudidaya ya. Pembudidaya Breeding ya. pohon alpukat. Breeder, ya. Tiba-tiba gue nemu satu alpukat yang enak banget, Hah? gede, Heeh. bagus, High quality lah. high quality, Oke. buahnya banyak ngasilinnya. Iya. Apa Terus? mungkin gue jual dengan harga normal? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti lu jual sesuai dengan harga pas atau value-nya. Atau bahkan lebih mahal dari harga kisarannya. Iya. Anggap yang ini bener-bener satu nih, gila Iya. banget. Oke. Anggapannya dia bisa, anggap ya contoh ya, Iya. lu pohon alpukat biasa 10 juta, lu balik modal, dengan lu jualan alpukat, anggap lu balik modal 3 tahun. Tapi dengan yang ini, saking enaknya, lu satu tahun udah balik modal. Mungkin gak gue jual dengan harga yang sama? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gue bisa jadi jual pohon ini 20 juta atau 30 juta ke lu. Oh, Karena lebih oke, gitu. lebih gila. Iya. Dan ini ngasih lu keuntungan nanti. Itu growth investing. Jadi perusahaannya belum tentu murah. Bahkan bisa jadi mahal. Iya. Tapi kalau dia terus grow, lu rela bayar lebih mahal lagi, lebih mahal lagi, lebih mahal lagi. Oh, gitu. Jadi yang tadi nunggu diskon, I see. yang ini lu nggak akan ketemu harga diskon. Iya. Karena dia akan begitu. Akan naik terus. Ya, Oh, itu grow. 2 investing. Oke. Caranya gimana? Lu buka laporan keuangannya, lu lihat perusahaannya, Laporan keuangan. Ya? laporan keuangan dan lain-lain. Gue bisa buka laporan keuangan di mana? Sob? Bisa. Di Gimana? websitenya idx.co.id bisa. IDX. IDX. Oh, Itu itu untuk ngeliat Bursa Saham Indonesia punya bursa website. saham. Ya. Oh, IDX. Atau di website perusahaan-perusahaannya. Hmm. Tapi yang bisa lu buka laporan keuangannya adalah laporan keuangan perusahaan TBK. Oh. Jadi di belakangnya ada TBK. Artinya itu perusahaan terbuka. Tapi sorry, Sol. Gue agak sedikit bingung. Kalau bicara laporan keuangan, itu kan pasti kan bersifat corporate ya kan? Iya. Maksudnya pribadi lah. Nah, Maksudnya nggak bisa orang sembarang tahu. ya. Tapi ini bisa orang tahu semuanya. Karena ini perusahaan TBK. Oh, gitu. Perusahaan terbuka artinya dia bisa sahamnya dibeli oleh masyarakat awam kayak kita. Iya. Artinya dia harus buka laporan keuangannya ke masyarakat. Oh, jadi transparan. Transparan. Oh, gitu. Jadi lu mau buka saham-saham TBK ya, lu mau buka laporan keuangan BCA, BRI, Mandiri, BNI, Bang Arto, Bang Jago ya, Bang Jago. Indofood, ya Bang Jago, Iya. Bang Jago, Indofood, apa lagi? Indomie. Apple, iya Indomie kan Indofood. Iya. Apple, Apple. itu bisa lu buka laporan keuangannya. Oh, karena mereka TBK. Iya. Oh, I see. Ya tapi Apple nggak TBK ya, gua nggak tahu kalau di Amerika Kalau namanya mereka apa. TM. TM, Iya. apa? Itu dia kayak pokoknya adalah TM lah. Itu sama kayak TBK oh, juga. bener ya? Sol. Oke. Iya. Pokoknya TM gitu. Gue kira lu lagi ngelawak. Enggak lah, Oke. sama lah. Itu
laporan keuangan. Itu lu bisa akses. Dari situ lu bisa lihat, ini perusahaan bagus nggak? Ya. Sekarang lagi murah nggak? Lu harus ngerti. Anggapannya Innova tadi. Lu tahu dia bagus atau enggak, kan lu harus cek dong. Betul. Bekas banjir nggak? Benar. Bekas nabrak nggak? Iya. Ada kecoanya nggak? Apa bla 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 bla. Lu harus ngerti cara ngecek mobil. Betul. Kalau lu nggak ngerti cara cek mobil, penjualnya bilang bagus, padahal abis banjir, Iya. lu ketipu. Ketipu gua. Jadi lu harus ngerti cara cek Innova. Sama, lu harus ngerti cara cek perusahaan biar lu tahu ini beneran bagus atau enggak, beneran murah atau enggak. Gitu. Dan itu bisa dipelajari, so. Bisa, sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Bisa. Gimana kalau kita sebagai orang yang nggak ngerti saham mau belajar kayak gitu, gimana so caranya? Maksudnya belajar untuk bisa mengerti, kita nggak ketipu lah, segala macam. Nanti gue jelasin ya. Nanti kita bikin satu video khusus jelasin laporan keuangan. Oh, karena itu kompleks banget ya? Lumayan. Gimana? Lumayan. Maksudnya kalau lu udah ngerti atau lu anak akunting, gampang. Tapi kalau lu kayak gue awal-awal belajar jurusan IT, gue liat angka semua, gue enak juga jujur awal-awal. Iya. Tapi harus belajar. Oke. Karena kalau nggak, gue nggak tahu gue beli apa. Gue beli kucing dalam karung dong. Itu kalau investing, laporan keuangan, berita dan lain-lain. Nah kalau yang satu lagi trading, ada cara lainnya lagi. Nah, kalau atau lu mau cek dulu laporan keuangan, penasaran? Ya, penasaran so. Mau buka dulu so ya. Udah kebuka idx.co.id-nya. idx.co.id ya. idx.co.id. Oke. Sinyalnya kurang oke nih Sul ya. Ya udah nanti aja lah. Ya udah deh. Nanti kita bahas di video tapi khusus lah. Ada. Iya, ini kayak wah, ini gue pusing banget nih sumpahnya soalnya. Waduh, pakai kacamata juga nggak bisa nih Sol. Makin gelap dong. Tapi oke, di sini ada jelasin sih ya. Ikhtisar pasar, ringkasan perdagangan. Tapi nggak ngerti juga kan maksudnya apa. Saham. Ya secara look sih oke sih websitenya, cuman untuk detailnya gue kurang paham sih ya. Mesti bisa lah ya gue ikut kelas sama lu ya. Bisa. Nanti kita bahas. Buka kan? Nanti buka. Excellency of Money. Nanti kita buka. Nanti kita buka ya. Iya. Jadi itu adalah laporan keuangan, investing, fundamental. Ya. Kalau kita ngomongin trading, kita akan pakai analisa teknikal biasanya. Teknikal. Nah, maksudnya analisa teknikal itu apa? Gimana tuh? Artinya, lu analisa berdasarkan pergerakan harga. Kayak yang tadi gue post tadi siang. Ya, harga saham. Itu adalah buy or sell. Sell. Ya, itu adalah analisa saham. Jadi lu dari situ, lu bisa melihat dari pergerakan harga sebelumnya, kira-kira ini cenderung naik atau cenderung turun? Cenderung ya? Atau flat? Bisa jadi flat juga. Iya, bisa jadi. Jadi itu adalah kecenderungan. Balik lagi, nggak ada yang pasti. The only certain thing in the market is uncertainty. Wow. Satu-satunya hal yang pasti di dalam pasar saham adalah ketidakpastian. Lu jangan kayak gitu Sol. Yang pasti itu hanya Kristus tau. Hanya Tuhan ya? Hanya Tuhan, hanya Kristus. Lu jangan kayak gitu Sol. Kalau lu bicara nggak pasti Sol ya, gua agak flashback nih. Aduh. No comment. Gua mau nangis sih Sol, karena ini sangat personal banget sama gua. Oh iya. Mau curhat? Curhat dulu. Kalau mau curhat nih bisa 3 jam. 3 jam. Nah ini masalah yang penting banget buat kita. Nanti jam malam kita curhat. Ya, kita deep talk. jangan on cam. Oke. Lanjut. Jadi gak ada yang pasti, tapi kita bisa lihat mana yang lebih cenderung. Iya. Anggapannya gini deh. Lu mau buka tukang bakmi, lu mau buka restoran bakmi. Bentar, lu dari tadi bakmi mulu lu mau apa? Hah? Ya boleh yuk. Anggap lu bakmi. Ya bakmi lah bosan. Ada apa? Ayam goreng. Enggak. Apa sih nak? Ayam goreng mah jangan selalu. Udah banget ya gue Tapi kalau gue kayak layak, ntar gue bikin lagi. Oke. Bagi yang nggak tahu, gue jual ayam goreng dulu. Dulu ya? Dulu jual ayam goreng. Namanya kentongs. Kentong. Chicken tongs. Sekarang mana? Hah? Sekarang di tong sampah. Oke, apa? Lu mau contohnya apa? Ketoprak. Oke. Lu mau jualan ketoprak. Emang ada 100% pasti lu sukses jualan? Bisa. Pasti. Kita kan punya iman. Nah, ya oke. Tapi apakah lu yakin 100% lu akan untung, akan sukses dari jualan ketoprak? 100%. Yakin gua. Kenapa lu bisa yakin? Ya karena harus yakin dulu, Sel. Kan kita coba aja dulu, mulai dulu aja, harus yakin dong. Tapi kalau lu nggak punya gerobaknya, lu nggak ngerti cara ngulek bumbu kacang, lu nggak tahu sayur apa di dalam ketoprak, apa lu bisa sukses? Tiba-tiba lu
ketoprak lu malah potong tomat. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Artinya lu harus paham kan? Harus paham banget. Harus paham. Bener. Dan semakin lu paham, kecenderungan lu untung itu semakin gede. Anggapannya gini deh, lu pernah sekolah masak, Iya. lu pernah buka bisnis makanan, keluarga lu punya bisnis makanan, Iya. lu punya modal. Oke. Dibandingin sama contoh gua masak nggak bisa, gua makan doang. Masak mentok-mentok telur dadar, indomie, air, itu gua bisa. Nasi gua bisa, masak nasi. Dia Kita punya diadu masa- bikin ketoprak, yang kira-kira lebih sukses mungkin siapa? Gua kayaknya. Iya. Karena gua Karena suka masak. ada kecenderungan itu. Iya. Walaupun Gua belum juga. tentu, belum 100% pasti, Iya. tapi kecenderungan. Artinya yang misalkan contoh penonton, teman-teman mau invest ke ketoprak, kira-kira lebih mungkin invest di gua atau di lu? Di gua dong. Kenapa? Karena gua secara basic gua ada. Lebih cenderung Iya. untung kan? Untung benar. Jadi yang lu cari yang lebih cenderung kan? Iya. Ya itu sama. Oh, I see. Kita cari kecenderungannya berdasarkan harga sebelumnya. Oke. Bisa harga sejam sebelumnya, Hah? sehari sebelumnya, Atau seminggu bahkan sebelumnya, sebulan sebelumnya, sebelumnya. setahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya. Kita Itu bisa cari. Iya. Kalau misalkan langsung yang applicable Sol, contohnya gimana Sol? Kayak langsung ke pasarnya gimana dah Oke. di saham itu? Contohnya apa lah, perusahaan apa gitu bisa sharingin nggak? Contohnya gitu bisa nggak? Misalkan gua belum lihat saham apa yang lagi uptrend, tapi contoh kita tahu ini saham lagi naik terus nih, dia akan mulai naik, kita beli atau diamin? Beli dong, Beli. karena dia akan naik, Betul. karena kita lihat gambarnya, Potensi. wah ini potensi naik nih, kecenderungannya naik nih, Oh, gitu. ya kita beli. Tapi kalau untuk sahamnya apa, mungkin lebih enak kalau pakai grafik ya. Mungkin nanti ada kelas teknikalnya. Mungkin kita pakai papan tulis atau pakai di ruangan kita pakai layar gitu biar lebih gampang. Karena kalau gini mau tulis di mana agak Iya, susah. benar. Bisa. Tapi pokoknya intinya kalau dia cenderung akan bergerak naik, kok makin deket? Hah? Oke, lanjut Sol. Jadi kalau cenderung naik kita beli berdasarkan harga, berdasarkan volume transaksi, berdasarkan frekuensi transaksi kayak gitu. Jadi itu adalah teknikal. Mungkin lu masih belum kebayang, harus lihat gambar. Tapi udah sedikit kebayang. Ya. Tadi kan lu sebut technical, ada lagi nggak? Yang lain? Ada Tentang trading kan? bandarmologi atau flow. Jadi berdasarkan flow uangnya masuk kemana, siapa yang akumulasi, siapa yang mulai beli saham ini yang suatu saat akan berpotensi bahwa harganya naik, itu ada juga. Cuman ya itu bisa satu video sendiri lagi ya. Makanya pokoknya intinya lu bisa untung dari trading, lu bisa untung dari investing. Kalau investing tadi asalkan lu murah dan bagus, value investing, growth investing itu asalkan dia bagus. Kalau trading berdasarkan harga yang udah terjadi cenderung naik, kita beli kayak gitu. Oke. Berarti istilahnya kita harus tahu cara untuk ininya ya, apa namanya? Apa? Maininnya gitu. Ya, Pakai teknikal tadi, harus ngerti dulu. trading. Ya, Terus betul. di saham tadi kita harus tahu namanya value Investing dan lain-lain ya. investing dan lain. Betul. Oke. Gue juga sempat apa di sosial media juga ada orang tuh yang jelasin kayak high risk, high return, low risk, Low return. Ya. Nah, itu sebenarnya apa sih? Sob? Oke. Gue kurang ngerti. Oke. Kalau ngomongin ini berarti kita ngomongin ke yang video sebelumnya. Yang lu nanya ada reksadana, obligasi, saham, dan lain-lain. Iya. Jadi sebenarnya di dunia investasi, di dunia keuangan, nggak bisa lu, mungkin bisa, tapi nggak ada yang benar-benar lu low risk tapi returnnya tinggi banget. Itu susah, hampir nggak ada. Iya. Jadi biasanya kalau mau high risk, kalau lu mau high return, lu harus high risk. Kalau lu mau low risk, akan low return. Contohnya apa? Contoh saham kripto. Itu nggak ada yang tahu lu bakal naik apa turun. Kecenderungannya bisa salah. Iya. Jadi maksudnya apa? Misalkan lu saham kripto, saham ya, lu untung sehari 25% itu bisa. Bisa. Iya. Tapi bisa turun 25%. Oh, begitu. Jadi anggapannya lu punya duit 10 balance. juta, 100 juta, 1 M,
lu bisa untung 250 juta dalam satu hari, tapi lu bisa bisa rugi sampai duit lu sisa 750 juta dalam sehari. Lu bisa rugi 250 juta, itu bisa. Low risk, low return. Contoh lain, reksadana. Reksadana yang paling enak, paling aman, paling gak ngapa ngapain itu reksadana pasar uang namanya. Reksadana kan kemarin gue bilang, lu titip uang ke manajer investasi, dia yang atur. Duitnya mau ditaruh di deposito, di obligasi, di saham, itu terserah mereka. Nah, reksadana pasar uang itu jenisnya artinya duit lu dimasukin ke deposito. Jadi contoh, lu punya duit 100 juta, lu titip ke gue beliin deposito bank. Nanti dapat return, gue balikin ke lu returnnya. Resikonya bank gak bayar deposito apa? Banknya likuidasi, bangkrut, atau ekonomi Indonesia hancur. Tapi kemungkinannya kecil. Apalagi lu beli deposito yang perusahaan-perusahaan bank gede. Kemungkinan dia untuk benar-benar hancur dalam waktu dekat itu kecil. Tapi keuntungannya juga kecil. Hanya 2-4%, 5% mungkin dalam 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi saham sehari bisa 25%. Reksadana 1 tahun paling 3-4%. 1 tahun. Jadi low risk low return, high risk high return. Nah, kalau lu masih awal-awal, gue saranin lu coba yang low risk low return dulu. Contohnya Tadi reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana pendapatan itu yang tetap. minim resiko. Minim resiko. Tapi jangan puas di situ. Kenapa? Karena masa lu puas setahun 2%, 3%? Terlalu kecil. Kalau lu nanti udah lama investasi saham, trading saham, lu udah backtest dan lain-lain, lu bisa mungkin 1 tahun 20%, 30%, atau bahkan kalau lagi bull market lu bisa 50%, 100%. Waktu Covid banyak orang 100%. Punya duit 1M jadi 2M, 2M jadi 4M dalam waktu Covid. Dalam waktu 1 tahun kurang. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini ya masih pertama-tama belajar, masih nggak ngerti saham apa dan lain-lain, Ya kayak gue. pelajarin dulu, betul, pelajarin dulu sambil duitnya misalkan nganggur, lu beliin reksadana dulu. Lu bisa beli reksadana dulu. Misalkan kalau misalkan gitu, langsung aja applicable ya. Kalau pendapatan UMR nih, 5 juta. Itu gimana coba kalau kita naruh uang di reksadana seperti apa? Tergantung lu bisa nabung berapa. Saran gua minimal 10%. Lu bisa nggak nabung 500.000? Sangat bisa. Ya udah 500.000 tiap bulan lu masukin ke reksadana. Gitu. Anggap belajar saham itu kan nggak gampang ya. Iya. Anggap belajar saham lu belajar setahun lah, contoh. Tapi kan lu nggak mungkin sekarang nih, lu baru ngerti arti saham, lu langsung beli saham dengan duit 500.000 lu, kemungkinan rugi lu sangat gede. Jadi why not lu beli reksadana dulu tiap bulan 500.000 Sambil belajar saham. Anggap 500.000 kali 12 bulan, 6 juta. Ya untungnya lu kecil lah ya, anggapannya untung cuma 3%, berarti berapa? 180.000. Ya anggaplah duit lu jadi 6.200.000. Tapi setelah setahun lu bisa gunain duit yang udah lu tabung itu buat saham. Itu lebih efektif ya? Iya. Gitu. Itu akan lebih efektif. Jadi nggak usah buru-buru gua punya duit 2 juta tadi nih, langsung gua saham gitu kan? Jangan. Itu sangat berisiko. Kalau lu mau cobain dulu, lu top up 100.000, 200.000, lu beli saham-saham biar lu ngerti rasanya. Gitu. Lu mau testing itu sangat boleh. Maksudnya sebenarnya kan belajar itu lebih baik sambil nyoba kan. Tapi nyobanya jangan pakai semua duit lu dulu karena lu kan masih belajar. Anggapannya kan lu cari duit bukan dengan metik daun kan. Lu kerja kan. Untung ada daun jadi ada contoh langsungnya tuh. Kan lu kerja nggak gampang, jangan dimakan. Kan lu nggak gampang kan cari duit, ya boleh lah silakan. Ya lu makan daun. Kan cari duit nggak gampang. Kenapa lu segampang itu taruh duit lu di tempat yang lu belum ngerti? Lu ngertiin dulu. Suatu saat lu udah ngerti, lu invest. Anggapannya kayak tadi ketoprak, gue nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba gue pakai duit gue 10 juta bisnis ketoprak, apa nggak bodoh? Tapi kalau lu udah kuliah masak, lu udah pernah bisnis masak, keluarga lu punya usaha F&B, lu investasi duit lu di ketoprak, aman nggak? Aman. Lebih aman. Mungkin nggak 100% aman, tapi lebih aman. Gitu. Jadi ya belajar, harus belajar. Makanya kita bikin podcast ini kan, podcast trading saham, Potram untuk biar lu dan teman-teman. Gua. Iya. Gua siapa nih? Lu dan teman-teman, apa panggilannya? Potramer. Potramer boleh. Biar ngerti. Potramer kayak Transformers tuh. Biar ngerti
biar suatu saat kalian beli untung, gue juga ikutan senang. Gue nggak mungkin minta lu untung 20%, oke bagi gue 2% gue yang ngajarin, nggak mungkin. Nggak bisa juga, siapa gue. Tapi gue akan senang kalau gue sharing ilmu, orang bakal jadi ikutan untung. Gue dapat pahala, gue dapat popularitas. Lu terlalu berat ini mah ya, lu mau terkenal? Enggak sih, sebenarnya nggak pengen sih. Hah? Harus tapi. Lu siapa sih? Excellency of mind. Excellency of money. Geli banget gue sebenarnya itu, cuman ya sudah lah ya. Siapa tahu lucu. Tapi gini soalnya, kan kita harus open minded nih. Yeah. Ngomongin investasi kan itu nggak selalu tentang uang, ya kan? Banyak hal. Kira-kira menurut lu ya, kita kan masih muda nih. Umur gue masih 10 tahun ya, kebetulan 10 tahun. 10 tahun, oke. Iya. Masih ASI? Hah? Enggak lah, asa. Oke, lanjut. Terus? Ya. Jadi, lu mungkin sebelum kita nanti makin mengerucut ya kan ke bahasan yang lebih dalam, mungkin lu bisa kasih pandangan nggak? Investasi kita tuh yang penting tuh dalam hal apa sih? Dalam waktu kah? Knowledge kah? Gitu. Mungkin lu bisa punya kasih pandangan yang simple lah buat kita gitu. Oke. Kalau lu bener-bener mungkin baru lulus SMA, baru lulus kuliah, atau lu baru ngerti, oh ada yang namanya saham, lu pengen belajar. Menurut gua, yang paling bisa lu investasikan adalah waktu lu. Anggapannya gini, lu bisa nonton Netflix, lu bisa nonton HBO, lu bisa nonton View, apapun itu, tapi lu juga bisa nonton video-video edukasi kayak gini. Itu kan investasi waktu lu. Bukan berarti lu nggak boleh entertain yourself ya, lu nggak boleh refreshing, boleh. Tapi kalau lu kasih waktu satu hari lu nih, lu kasih setengah jam aja buat nonton video kayak gini, apa bukan investasi waktu? Apa nggak ilmu lu bertambah? Betul. Yang suatu saat akan membantu lu melipat gandakan uang lu. Suatu saat lu punya duit, lu dapat gaji, lu bisa langsung investasi saham karena lu udah ngerti, lu bisa untung, duit lu makin banyak, kan itu keuntungan buat lu. Betul. Jadi paling simple investasiin waktu lu dulu sebenarnya. Itu udah paling basic, paling murah. Ya. Toh lu belajar ini atau nggak belajar pun kuota lu beli tiap bulan kan sebenarnya kan. Bener. Kenapa Paling berapa puluh GB? Iya. 10 MB habis Iya. ya. Buat Kenapa video. lu nggak coba nonton ini? Contohnya soalnya. Iya. Jadi waktu ya. Waktu. Istilahnya kita harus investasi leher ke atas. Leher ke atas. Itu knowledge. Knowledge. Gitu kan. Betul. Nggak mesti tentang investasi. Nggak harus. Bisa juga tentang soft skill. Self gitu ya. development, soft skill. segala macam. Iya, bisa juga. Tapi yang paling penting adalah potram ya. Potram. Mengenai trading dan Saham, trading saham. Oke. Mungkin udah kelamaan ya, kita tutup ya. Oke. Lu Berarti gini ya. Oke. Berarti untuk belajar tentang trading saham itu nggak ada batasan umur ya. Nggak ada. Tapi Jadi untuk bikin muda- akun sahamnya muda. harus punya KTP. Berarti minimal harus punya KTP, 17 tahun. yaitu kebersamaan tanpa pamrih. Muncul lagi gitu. Oke. Berarti minimal harus punya KTP lah Iya. ya, jadi bisa untuk mulai Betul. investasi. Oke deh, mungkin Oke. itu aja Sul. Oke. Gua udah mulai panas nih otak gua Panas ya. nih. Iya. Bentar lagi mulai lagu lah. Oke, kalau gitu Iya. Videonya sampai di sini. Kalau kalian punya pertanyaan atau bingung atau penasaran atau pengen tahu apapun, tulis aja di komen. Nanti kita akan bahas juga di video-video berikutnya. Ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ditunggu video berikutnya. Sampai jumpa di Potram episode selanjutnya. Selanjutnya. Ciao. Oke. Lu mau joget culture lagi nggak? Hah? Juga kacau lagi. Culture. Gue suara bukan pelari kacau. Sul. Apa? Aku ini pelari ngesot. Aku ini pelari ngesot. Aku ini pelari ngesot.